Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Katarina Dias. UNESA anugerahkan gelar Profesor Honoris Causa kepada Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atas dedikasinya pada pembangunan desa. Upacara wisuda periode 107 UNESA kukuhkan 2085 wisudawan program reguler dan program RPL Desa Bojonegoro. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Peringati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2023 yang jatuh pada 9 September, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA adakan gebiar puncak HORNAS 2023 sebagai sarana menjaga budaya dan meningkatkan semangat prestasi olahraga atlet UNESA maupun praktisi olahraga UNESA. Dalam rangka HORNAS 2023, FIKK UNESA adakan gebiar HORNAS dengan tema Gelanggang Semangat Pemenang. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 September 2023 di GOR Futsal UNESA Kampus Lidah Wetan. Kegiatan ini dihadiri pimpinan selingkung UNESA, dosen, serta mahasiswa FIKK UNESA. Dekan FIKK UNESA, Dr. Dwi Cahyo Kartiko SPD MKes, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari serangkaian acara yang sudah diselenggarakan FIKK UNESA dalam merayakan HORNAS 2023. Kegiatan ini juga sebagai bentuk semangat UNESA dalam meningkatkan prestasi dari bidang keolahragaan, yakni menghasilkan praktisi maupun atlet unggul guna meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Ini adalah launching dari beberapa kegiatan dalam rangka Hari Olahraga Nasional. Jadi memang di FIKK, kampus yang para juara, itu sudah selayaknya untuk membuat sebuah kegiatan yang di dalamnya banyak nilai-nilai olahraga, banyak pertandingan olahraga, baik olahraga pendidikan, olahraga prestasi maupun olahraga di masyarakat. Kontribusi atlet UNESA dalam perebutan juara umum Pemprov 2023 lalu mendapat sorotan penuh dari Wakil Rektor Bidang 1 UNESA, Profesor Dr. Natasim MSI. Harapannya, melalui HORNAS 2023 dapat meningkatkan semangat serta kerja keras atlet UNESA dalam meraih prestasi dari tingkat nasional maupun internasional. Olahraga merupakan budaya. Tugas praktisi olahraga adalah tetap menjaga dan melestarikan budaya tersebut di Indonesia. Dari kejuaraan-kejuaraan oleh mahasiswa UNESA, khususnya yang terakhir adalah Pemprov 2 kemarin di Jember itu. Ini selanjutnya akan diseleksi untuk diikutkan di Pekan Olahraga Nasional, POMNAS ya, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang akan diselenggarakan pada bulan November 2023 ini. Ini UNESA akan mengirim 200 ya, sekitar 200-an atlet untuk mengikuti POMNAS di Kalsel. Penampilan atlet berprestasi UNESA seperti panahan, senam lantai, karate, dan pencak silat turut meramaikan puncak acara gebiar HORNAS 2023, sekaligus sebagai pemantik semangat mahasiswa FIKK dalam menjaga prestasi, profesi, dan akademisi, serta menjadi praktisi dalam memperluas budaya olahraga di Indonesia. Dari Surabaya, Artama Giopani dan Livia Rama melaporkan. Universitas Negeri Surabaya anugerahkan gelar Profesor Kehormatan pada Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Gelar kehormatan ini disematkan UNESA berdasarkan sepak terjang Abdul Halim Iskandar yang memiliki dedikasi pada desa, salah satunya ialah gagasan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Desa yang sudah berjalan di wilayah Bojonegoro. Sah menyandang gelar Profesor Kehormatan atau Profesor Honoris Causa, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjadi guru besar di bidang ilmu sosiolinguistik berkat dedikasinya terhadap pembangunan desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menjadi orang pertama yang mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari UNESA, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberikan orasi ilmiah
tentang bahasa sebagai media komunikasi, pembangunan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dalam kajian etnopragma kritis. Menekankan peran penting bahasa sebagai produk budaya dapat menjadi senjata dalam pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki fungsi integratif untuk menyatukan dan sebagai faktor keberhasilan implementasi kebijakan dan pembangunan. Yang menarik adalah ketika apa yang saya lakukan mulai dari santri sampai jadi menteri dalam pengabdian kepada warga masyarakat, kemudian diteoritikan oleh Profesor Haris dan Profesor Yu, yang kemudian menjadi sebuah teori baru, paradigma baru di dalam pembangunan, yang intinya bahwa diksi, bahasa, diskursus itu sangat-sangat penting. Pak Rektor dan teman-teman, para guru besar, para mentor saya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengaktualisasikan apa yang sudah saya lakukan dalam diskursus keilmuan, utamanya di sosiolinguistik. Apresiasi Guru Besar Kehormatan karena dedikasinya yang luar biasa beliau dengan ide-ide briliannya, kemudian apalagi terkait dengan persoalan pendidikan, beliaunya adalah tokoh hebat yang siap kali bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, menggunakan diksi-diksi atau terminologi terkait dengan pendidikan, bahwa ketika desa diberi kesempatan, desa pasti bisa melakukan terbaik untuk bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat di desa, dan pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan bangsa Indonesia. Berlangsung di Geraha Unesa pada 16 September 2023, rapat terbuka universitas ini dihadiri oleh lebih dari 600 tamu undangan. Penyematan gelar Profesor Kehormatan disaksikan langsung oleh Majelis Wali Amanat dan jajaran Senat Akademik UNESA, serta Wakil Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Haja Ida Fauzia MSI, serta jajaran pimpinan anggota DPRD Jawa Timur. Keseriusan Profesor Honoris Causa, Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD dalam mengembangkan masyarakat desa dikaji dalam berbagai buku yang telah ditulis, seperti SDGs Desa, Lopis Kuntul Baris, Dari Desa untuk Indonesia, serta bahasa dan diskursus kebangkitan desa yang dapat menjadi referensi dan khazanah ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sebanyak 2.085 wisudawan Universitas Negeri Surabaya dikukuhkan pada rapat terbuka universitas Wisuda UNESA periode 107. Prosesi kali ini turut menjadi momentum pengukuhan wisudawan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Desa Bojonegoro periode pertama dengan jumlah 582 wisudawan RPL Desa. Universitas Negeri Surabaya kukuhkan 2085 wisudawan pada upacara wisuda periode ke-107 yang terdiri dari 1.503 wisudawan reguler dan 582 wisudawan program RPL Desa dari Kabupaten Bojonegoro. Prosesi wisuda kali ini turut dihadiri Bupati Bojonegoro, Dr. Hajah Anna Muawana MH, dan Wakil Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Muhaimin Iskandar MSI. Ini ada nanti yang reguler itu 1.503 dan yang RPL itu ada 582. Jadi ada sekitar 2.100-an lah yang akan wisuda hari ini. Ini wisuda yang terbanyak di antara wisuda-wisuda kemarin, karena kemarin kuota rata-rata 1.500. Menjadi universitas negeri yang terlibat dalam realisasi program RPL Desa, para wisudawan RPL Desa ini mengantongi surat penetapan kelulusan atau SPK dan resmi meraih gelar sarjana. Nantinya diharapkan seluruh perangkat desa Kabupaten Bojonegoro mampu turut berkontribusi pada program RPL Desa berikutnya, sehingga mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki perangkat desa di masa depan. Jurusan ini sangat cocok sekali untuk BPD, Kepala Desa, serta Sekretaris Desa. Nah, ini sangat cocok sekali. Ya, karena apa? Memang mereka itu harus menguasai
peraturan-peraturan yang ada mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, Permendagri, Perbuk hingga Perdes dan Perkades. Dengan sebagai lulusan administrasi negara itu semua di situ dibahas secara dikupas tuntas sehingga menjadi lebih paham begitu. Rektor UNESA, Cha Hasan, juga memberikan apresiasi kepada 10 wisudawan reguler terbaik dan 3 wisudawan terbaik program RPL Desa. Cha Hasan berharap agar lulusan UNESA mampu menjadi lulusan yang cerdas dan peka terhadap problematika bangsa. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Perluas kerjasama antar perguruan tinggi dengan stakeholder. Universitas Negeri Surabaya lakukan penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Cheng Ho. Kegiatan ini menjadi optimalisasi kerjasama guna tingkatkan kualitas perguruan tinggi dalam program Merdeka Belajar. Tingkatkan kolaborasi dalam mewujudkan program MBKM dan kerjasama lainnya, khususnya pendidikan Mandarin. UNESA lakukan penandatanganan MOU dengan Yayasan Pendidikan Cheng Ho pada 19 September 2023 di ruang rapat lantai 8 Gedung Rektorat UNESA. Menyambut kunjungan dari Dr. Honoris Causa Bambang Suyanto, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Cheng Ho dan tim, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, Publikasi dan Pemeringkatan, Junaidi Budi Prihanto SKM MKM PhD, menyampaikan kesungguhan UNESA untuk berbenah diri dalam rangka optimalisasi kerjasama UNESA untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. UNESA juga membuka lebar berbagai kerjasama untuk kedua belah pihak. Prinsipnya kita Yayasan terus adalah kerjasama saling menguntungkan. Kebetulan saya ini ngajak dari teman-teman dari pendidikan, jadi kerjasamanya hampir semua di pendidikan dahulu, khusus bahasa Mandarin. Lalu lainnya nanti selanjutnya saling membantu. Dan saya kali ini senang bisa ketemu sama teman-teman yang lama, insyaallah kerjasama bisa lancar. Amin. Diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara UNESA dengan Yayasan Pendidikan Cheng Ho. Agenda dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dan diskusi terpadu untuk menyusun model kerjasama yang akan direalisasikan. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Livia Rama melaporkan. Masih dalam perayaan Disnatalis UNESA ke-59 tahun, tidak hanya semarak kegiatan seremonial, UNESA juga berbagi kebahagiaan bersama para yatim piatu dan kaum duafa. Kegiatan berbagi kasih ini digelar oleh Dharma Wanita Persatuan UNESA yang menghadirkan lebih dari 15 yayasan panti asuhan dan pondok pesantren di Surabaya. Rasa syukur perayaan Disnatalis UNESA ke-59 tahun juga turut mengundang 18 yayasan, panti asuhan, dan pondok pesantren di sekitar Surabaya untuk hadir melaksanakan istighosa dan berdoa bersama. Hadir pula para ibu Dharma Wanita Persatuan DWP UNESA yang merupakan penggagas kegiatan ini untuk merayakan Disnatalis UNESA ke-59 seraya menjemput berkah dengan berbagi bersama. Kegiatan berbagi bersama yatim piatu dan kaum duafa ini merupakan agenda rutin yang kerap dilakukan DWP UNESA untuk melibatkan semua kalangan. Ketua Dharma Wanita Persatuan UNESA, Endah Purnamawati Nur Hasan MPD, juga menyebutkan bahwa peran dari Dharma Wanita Persatuan di universitas sesuai arahan Kemenristek Dikti ialah sebagai sahabat kampus yang dapat membantu berbagai permasalahan yang ada di sivitas akademika maupun masyarakat di sekitar kampus. Kepada anak yatim ini selalu rutin diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Biasanya setahun itu kita 2 kali. Nah, biasanya dalam rangka Disnatalis dan 1 hari besar. Kepada anak yatim kita akan melaksanakan PKM. Selain PKM kita pelatihan. Yang tadi pagi kita sudah mengadakan pelatihan yang merupakan agenda program kerja dari Dharma Wanita Kementerian Ristek Dikti bahwa Dharma Wanita di Universitas Negeri seluruh Indonesia harus menjadi sahabat kampus. Jadi temanya yang sudah dicanangkan dari pusat, dari Jakarta itu adalah
Dharma Wanita Persatuan sebagai sahabat kampus. Berlangsung pada 19 September 2023 di lantai 1 Rektorat Universitas Negeri Surabaya, diawali dengan istighosa dan doa bersama yang disampaikan oleh perwakilan dari adik-adik yayasan maupun pondok pesantren yang hadir, dan berlanjut dengan pembagian uang saku kepada yayasan, panti asuhan, maupun pondok pesantren yang membina para anak yatim piatu dan duafa, mulai dari balita hingga pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Pondok Pesantren Al-Hasan Surabaya, kesan saya acara ini sangat luar biasa karena jarang sekali di Sinatalis diadakan oleh ibu-ibu Dharma Wanita, tapi memberi berbagi suka dengan anak-anak. Biasanya kata ada musik dan sebagainya, ini luar biasa. Mudah-mudahan saja UNESA ke depannya selangkah lebih maju dan mudah-mudahan selalu dapat perlindungan dan ridho Allah SWT. Semoga harapan dan doa yang telah dilangitkan dalam kegiatan ini dapat memberikan keselamatan dan kebaikan bagi seluruh keluarga kampus UNESA. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.